dilakukan terhadap anak ini. Mengerikan dan sadis, mungkin tepat untuk menggambarkan peristiwa pembunuhan disertai mutilasi di Siak dan Bengkalis, Riau. 4 orang pelaku yang 2 diantaranya merupakan suami istri tega membunuh 7 orang anak tak berdosa dan memotong bagian tubuhnya demi ambisi menjadi dukun. Entah apa yang merasuki mereka hingga tak memiliki rasa takut berbuat sedemikian keji. Apa sebenarnya motif pelaku memutilasi tubuh korban? Mengapa anak-anak menjadi target kekejian mereka? Lalu mengapa kasus ini baru terungkap setelah banyak anak telah menjadi korban? Berikut penelusuran tim Realitas. Pertengahan bulan Juli 2014, jajaran Polda Riau membongkar kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan 4 orang di Riau. 2 di antara pelaku merupakan pasangan suami istri. Penangkapan mereka berdasarkan hasil penelusuran polisi setelah banyaknya laporan kehilangan anak. Polisi pun menyisir sejumlah tempat. Hasilnya, beberapa jasad anak-anak yang tinggal tulang belulang ditemukan di berbagai lokasi. Kemudian setelah itu penyidik kita melakukan juga pengecekan ke TKP di daerah kawasan hutan Desa Rasau Kuning, Kecamatan Tualang Siak. Ditemukan kondisi di daerah kawasan hutan tersebut, korban berbentuk tengkorak, kemudian ada pakaian, kemudian ada juga tulang tangan dan juga pisau karter dan sendal jepit. Aksi keempat tersangka ini tergolong sangat keji. Tercatat ada 6 orang laki-laki yang masih anak-anak dan 1 orang dewasa menjadi korban mereka. Dengan mengiming-imingi korbannya lewat berbagai cara, lalu tersangka membawa mereka ke tempat sepi, kemudian mereka sodomi, bunuh, dan terakhir mereka potong alat kelamin para korban. DD itu, ya MD itu sebagai eksekutor di dalam beberapa TKP, kemudian S juga sebagai eksekutor juga. Bahkan istri daripada MD, yaitu DD ini juga pernah melakukan sebagai eksekutor. Sedangkan si DD yang berusia 16 tahun, ini berkebetulan pada saat tempat kejadian dia ada di situ dan menyaksikan seperti itu. Lalu apa sebenarnya motivasi pelaku melakukan semua ini? Muhammad Delvi, yang aktor utama kasus ini, diketahui kerap mendalami ilmu hitam yang dia pelajari dari sang guru. Ini dilakukan untuk ambisinya menjadi seorang dukun tenar di wilayahnya. Pada bulan Januari 2013, Delvi memulai mengamalkan ilmu pamungkas dengan mencari mangsa. Tanggal berapa? 20. Kalau yang satu lagi mulai dari Kabupaten Bengkalis hingga ke Kabupaten Siak di Provinsi Riau. Ini terbukti para korban pembunuhan ditemukan di 3 lokasi. 1 lokasi di Kabupaten Siak dan 2 lokasi di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Korban pertama yang menjadi tumbal berinisial FD, warga Rohil yang diculik pelaku dengan iming-iming dibelikan jajan. Delvi membunuh dengan menjerat leher korbannya. Perburuan biadab pun terus berlanjut. Delvi bergerak ke Kabupaten Bengkalis dan di sana dia menghabisi nyawa korbannya dengan bantuan istri sirinya, Dita Sari. Dita Sari mengaku tak berani menolak keinginan suaminya untuk membantu memutilasi korban karena mengaku akan dibunuh bila tidak mau. Mantan suami, bukan suami. Bagaimana cara dia maksa kamu? Ya kalau saya nggak mau melakukan apa yang disuruh, saya mau kalau bakal dibunuh. Sudah berapa orang anak yang sudah kamu berita itu? Terus apa yang melakukan?
masing-masing umurnya berapa tahun? 12, yang 10 yang diduri. Ditawan satu, yang diduri, berapa? 40. Ada yang dewasa juga? Aksi pertama dan kedua memutilasi korban berjalan mulus, membuat Delvi terus mencari mangsa-mangsa berikutnya. Aksinya di Kabupaten Siak dibantu oleh dua tersangka lain, yakni S dan DK yang masih remaja. Telah didalami oleh penyidik kita, pada tahun 2013, MD yang aktor yang memang lebih utama itu pernah bersama istrinya yang sekarang sudah mantan istri itu melakukan kasus yang sama terhadap korban lain. Kamu di mana posisinya? Di mana posisinya? Hah? Situ. Bajunya ini aja. Dari mana? Dari sini. Petualangan Muhammad Delvi CS berakhir setelah polisi menembus kejahatan mereka. Ancaman hukuman mati pun di depan mata. Saat ini kita koordinasi dengan pihak kejaksaan, pasalnya memang pasal tunggal 340 KUHP. Ya, berencana ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Aksi keji para pelaku sulit diterima akal sehat. Bagaimana sebenarnya sosok mereka? Benarkah mereka mengidap gangguan jiwa alias para psikopat sehingga tidak layak diproses hukum? Realitas segera kembali.